Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pertama. Saya ber-NPM 1821020065. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung dan saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara kelas A. Dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Dan yang di sini saya akan mempresentasikan dari pelajaran tersebut yang berjudul pembuktian. Jadi di sini saya akan menerapkan dulu pengertian-pengertian dari pembuktian tersebut. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad tahun 2008 ayat 125. Dan jika menurut Haji Zainal Asikin tahun 2015 ayat 98 menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Jadi Sudikno Martokusumo tahun 1982 ayat 102 menjelaskan bahwa pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Pembuktian itu pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Jadi kebenaran itu dicari dan diwujudkan hakim. Cukup kebenaran formil atau formil werheid dari diri dan sanubari hakim. Tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran materi, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti dan juga sah dan juga memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya, walaupun hakim yang yakin asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim terus menerimanya sebagai kebenaran. Itu menurut Yahya Harahap tahun 2008 ayat 498 sampai ayat 499. Dan adapun selanjutnya itu tentang alat-alat bukti. Dan saya akan menjelaskan macam-macam alat bukti yang diatur dalam pasal 248 RBG, 164 HIR dan 1866 yang terdiri dari alat bukti tertulis atau surat, alat bukti dengan saksi-saksi atau alat bukti persangkaan atau alat bukti pengakuan atau alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat terbukti tersebut di atas, dikenal juga 2 macam alat bukti lain, yaitu salah satunya pemeriksaan setempat dan salah duanya keterangan ahli. Saya akan menjelaskan dari alat-alat bukti tadi. Alat-alat bukti tertulis atau surat, ada 3 macam alat bukti tertulis, yaitu 1. Akte otentik. Yang kedua, akte di bawah tangan. Yang ketiga, alat bukti tertulis. Dan yang kedua, alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dari perkara yang dipanggil dalam persidangan tersebut. Itu menurut Sudikno Martokusumo tahun 1982 ayat 128. Dan yang ketiga itu ada alat-alat persangkaan. Alat-alat persangkaan itu merupakan alat bukti yang tidak langsung
yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang atau nyata gitu. Yang kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan atau terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa yang lain yang sudah terbukti atau sudah terang atau nyata gitu. Jadi kalau ada lagi itu yang keempat tentang tentang alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, baik yang diucapkan sendiri ataupun dengan perantara orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Jadi adapun yang kelima lagi, alat bukti sumpah. Jadi RBG atau HIR itu mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dan pasal 155 HIR mengenal sumpah perlengkapan dan sumpah penaksiran. Sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Mengenal pengucap sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Dan adapun yang keenam, pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapat dasarkan pada pasal 180 RBG atau 153 HIR yang menentukan ketua, jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat 1 atau 2 komisiris untuk dengan dibantu oleh penitra mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan gitu. Keterangan ahli atau ekspertise. Pasal 181 RBG, pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seseorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Lalu semoga Pak Hervin Yongki sehat selalu dan keluarganya sehat juga, dimudahkan rezekinya, dan saya pun mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.